warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reska Berasat dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu list dan apa itu ini tugas yang kemarin yang terakhir. Ya, di sini saya mungkin akan menjelaskan kegunaan list yang saya buat dan juga kegunaan yang tugas kemarin. Jadi saya itu bertugas menjelaskan dua coding. Yang pertama ada list, yang kedua yang terakhir kemarin. Jadi yang pertama itu kegunaan list ini. Jadi mungkin kegunaan list ini gunanya untuk memberitahu bagaimana nilai-nilai anak murid yang nilainya di atas 75 atau kurang dari 75. Seperti misalnya di sini ada nama mahasiswa yang itu sudah termasuk list mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang pertama itu mulai dihitung tuh mulai dari 0, dari Irwansyah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Dan kedua juga ada NIM yang mana juga dihitung mulai dari 0. Yang pertama itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Yang ketiga itu ada nilai mahasiswa. Sama sih, dimulai dari 0 juga sampai 10. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya ini ada data mahasiswa, yang dimana nilai-nilainya ini termasuk nama, NIM, dan nilai. Mungkin di sini secara berurut untuk mempermudah kita ya. Biasanya kalau misalnya nggak urut tuh kayak memanjang begini mungkin agak susah ya liatnya, kayak lebih nggak rapi gitulah. Yang ketiga ini cara mencarinya, yang dimana ini data mahasiswanya mulai dari nama. Di sini bisa kita lihat kan, di sini panjang banget ya. Ini kayak agak susah lah cara ngeliatnya. Nah, mulai dari nama 000. Nah, jadi itu dimulai tuh dari sini, sini dan sini. Nih, dari ini sama ini. Mulai dari 0 lah. Yang kedua sama sih sampai ke bawah. Ya, yang ketiga itu print mahasiswa dengan nilai di atas 75. Nah, for in range ini gunanya untuk membuka. Mungkin biasanya kalau kita membaca ya. Nah, membaca yang if ini gunanya untuk bukan menjelaskan sih, gimana ya caranya, kayak dia ini langsung mengeluarkan poin yang dimana di atas 75. Jadi nilai-nilai yang di atas 75 ini kayak nilainya Irwansyah, kayak nilainya Etus atau nilainya Sitian, nanti akan terbaca di misalnya langsung nilai 75 ini. Nah, makanya kita masukkan lebih dari 75. Tuh, ada beberapa orang sih kayak si Irwansyah, si Etus, si Tian. Ini tinggal 5 poin lagi sih. Ini Pasya, Barok. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan, kita clear dulu ya. Clear. Nah, yang dimana ini nanti keluarnya gini. Nah, si nilai di atas nih, misalnya tuh nilainya tuh ada beberapa orang yang sudah mempunyai nilai di atas 75. Siapa aja nimnya? Itu si Tian, si Pasya dengan si Barok. Jadi gunanya itu biar kita tahu nih, nggak lagi ribet-ribet kan, kayak nih orang nih nilainya langsung keluar aja, gimana sih caranya? Kayak misalnya yang di atas 75 ada, langsung kita run aja kayak gini. Nah, nanti langsung ada yang keluar tuh, ada si Etus, si Tian, si Pasya, si Barok. Jadi yang kayak si Haikal ini nggak bakal masuk karena dia di bawah 75. Si Rido ini juga, si Rizky juga, dan sama si Cahyo. Nah, jadi kayaknya ini biasanya berguna banget biasanya untuk kayak orang-orang yang mempermudah hidupnya lah, nggak mempersulit hidupnya. Bagaimana caranya kalau dia mau cari muridnya
yang nilainya di atas 75. Jadi kayak apa ya, mungkin mempermudah aja sih. Ini list nih berguna banget mungkin untuk guru, orang kayak kantoran, buat ngelis-ngelis, mungkin kayak ngelis keuangan lah, ngelis eh, data mahasiswa lah, nilai keuangan, kayak keuangan sudah, keuangan kayak data-data yang lain lah yang mungkin menurutnya penting, bukan selain nama, nim, nilai. Ya mungkin bisa kayak alamat lah, hobi lah, atau segala macam tuh ini bisa masuk dalam list. Oke, mungkin itu eh, penjelasan dari list ya. Oh, duh, maaf nih, namanya conventional procedure ya. Baik, di sini saya Alika Nurfadila dari NIM 31. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu penjelasan kode list menu. List ini menyimpan daftar makanan sebagai elemen dictionary. Setiap dictionary ini memiliki dua elemen, name dan price. Dan name ini untuk nama makanan dan price ini untuk harga makanannya. Dan fungsi display menunya ini yaitu menampilkan daftar harga makanan. Pertama, yaitu menyatakan judul, daftar harga makanan dan menambahkan garis bawah untuk kejelasannya. Menggunakan perulangan for untuk mengakses setiap item dalam menu, menampilkan nama dan harga makanannya menggunakan format string, F, tanda petik name, RP price, dan fungsi add food. Fungsi ini menambahkan makanan baru ke dalam list menu. Fungsi ini menerima dua parameter, name dan price, lalu menambahkannya sebagai dictionary baru ke dalam list menu makanan menggunakan append. Fungsi search food ini mencari harga makanan berdasarkan namanya dan menggunakan perulangan for untuk memeriksa setiap item dalam menu. Percondition if ini digunakan untuk memeriksa apakah nama makanan sesuai dengan search name. Metode lower digunakan untuk memastikan pencarian tidak peka huruf kecil ataupun besar. Jika makanan ini ditemukan, fungsi ini mengembalikan harga makanan, jika tidak mengembalikan non. Fungsi mainnya ini yaitu adalah fungsi utama yang menjalankan alur program. Dan yang pertama itu ada menampilkan daftar harga awal, menggunakan display menu, kemudian menambahkan makanan baru. Contohnya yaitu soto ayam dengan harga 13.000. Ke daftar harga menggunakan add food ini menampilkan kembali daftar harga yang sudah diperbarui. Lalu mencoba mencari harga untuk makanan dengan nama sate ayam. Jika makanan ini ditemukan, harga akan ditampilkan. Jika tidak, akan ada pesan bahwa makanan ini tidak ditemukan. Memanggil main, terus memanggil fungsi main untuk menjalankan program. Dan hasil program ini menampilkan daftar harga makanan awal, lalu memperbarui daftar dengan menambahkan makanannya baru. Kemudian mencari harga makanan tertentu di dalam daftarnya. Terus ini juga di sini list untuk menyimpan nama makanan dan harga masing-masing, yaitu ada name, misalkan nasi goreng harganya 15.000, mie goreng harganya 12.000, ayam bakar harganya 20.000, sate ayam harganya 18.000, dan bakso harganya 14.000. Jadi di sini fungsi untuk menampilkan daftar harga makanannya itu ya def display menu, terus print daftar harga makanan. Menggunakan perulangan ini untuk mengakses setiap item di dalam list menu for item in menu. Terus mengambil nama dan harga makanan dari item. Name, item name, price sama dengan item price, dan menampilkan nama dan harga makanannya. Ini juga masih sama ya sama yang di atas tadi. Terus fungsi untuk mencari harga makanan ini berdasarkan nama, yaitu def, search, terus food, menu share name, menggunakan perulangan untuk mencari makanan berdasarkan nama for item in menu. Terus perconditionnya ini jika nama makanan ditemukan, if item name lower sama dengan share name lower, return item price. Mengembalikan non jika makanan tidak ditemukan, artinya return non. Fungsi utama untuk menjalankan program yaitu def main, terus menampilkan harga awal, display menu atau menu. Menambahkan makanan baru seperti di add food dulu, menu soto ayam misalkan 13.000. Di print terus daftar harga setelah penambahan makanan baru, terus di print lagi, terus menampilkan daftar harga yang sudah diperbarui, misalkan display menu, tanda kurung menu, mencari harga makanan tertentu yaitu share name, tanda kutip sate ayam, misalkan price sama dengan share food, menu share name. Percondition ini untuk memeriksa apakah makanan ditemukan. If price sama dengan print harga untuk
dan surname-nya adalah price-nya. Dan else-nya ini yaitu print makanan dengan nama surname tidak ditemukan dalam daftar. Memanggil fungsi utama untuk menjalankan program main, itu juga bisa. Jadi mungkin sampai sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Christian Embang Mou. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi-fungsi dari tambah hobi baru, lalu prosedur untuk mengubah alamat. Yang ketiga ada prosedur untuk mengubah umur. Yang keempat ada prosedur untuk menyimpan biodata. Lalu di sini ada contoh penggunaan. Nah, di yang pertama ini, yang dev ini fungsinya untuk menerima hobi baru. Jadi kita bisa tuliskan hobi kita di sini. Lalu yang kedua itu ada di print F adapun hobi yang lain. Nah, hobi baru. Lalu yang kedua ada prosedur untuk mengubah alamat. Di sini kita tulis dev ubah alamat. Lalu kita buka kurung untuk menambahkan alamat baru kita, lalu kita print untuk memunculkan programnya ketika kita running. Di sini alamat sekarang kita masuki alamat yang baru, alamat tempat kita. Lalu yang ketiga di sini ada prosedur untuk mengubah umur. Kita tulis ubah umur, kita masukkan umur baru, kita menginput, lalu yang ketiga selanjutnya kita print umur diperbarui menjadi umur yang baru teman-teman masukkan tadi. Lalu yang keempat ada prosedur untuk menyimpan biodata. Nah, di sini ada biodata. Print biodata telah disimpan. Maka biodata telah disimpan akan tersimpan jika teman-teman jika kita mengeraningkan program yang telah kita buat tadi. Biodatanya seperti umur, alamat, dan hobi. Lalu di sini ada contoh penggunaan if name sama dengan main. Lalu di sini tampilkan biodata, tambah hobinya bermain futsal, alamatnya di Jalan Pramuka, umurnya 17. Lalu kita buat simpan biodata, buka kurung, tutup kurung. Baiklah, sekian dari penjelasan singkat saya. Terima kasih.